Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru di TEM 3 dengan judul Hadis tentang Niat. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang materi berikut ini, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi berikut ini, Miss Rida akan membagi tema hadis tentang niat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian hadis, apa yang dimaksud dengan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, hadis tentang niat, bunyi hadis tentang niat dan terjemahannya. Kemudian yang ketiga, kandungan hadis tentang niat. Jadi apa arti niat itu dan bagaimana niat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki materi hadis tentang niat, kita akan memahami dulu apa yang disebut dengan hadis Nabi. Jadi, hadis Nabi adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, maupun ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad. Jadi, pengertian hadis Nabi adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad itu disebut hadis Nabi. Hadis Nabi juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama Islam setelah Al-Quran. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan hadis Nabi, maka kita akan masuk materi hadis tentang niat. Hadis tentang niat berikut ini merupakan penggalan dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Bunyi dari hadis tentang niat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa segala perbuatan kita itu tergantung kepada niatnya. Maka sebaiknya kita mendasarkan perbuatan kita yaitu niat karena Allah. Karena amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata karena Allah akan mendapatkan pahala di sisinya. Sebaliknya, jika kita meniatkan segala sesuatunya bukan karena Allah, karena riya, karena ingin sombong, atau karena ingin dipuji oleh orang lain, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu kandungan hadis tentang niat. Apa arti niat? Niat adalah menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, Fatih sengaja menyisihkan uang sakunya
untuk diinfakkan ke masjid pada waktu sholat Jumat. Jadi Fatih memang sengaja menyisihkan uangnya untuk berinfak. Nah, Fatih berinfak dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh teman-temannya. Berikut ini merupakan niat karena Allah, niat yang baik. Maka Allah juga akan membalasnya dengan pahala yang baik. Niat mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tujuan dari perbuatan. Jika niat kita baik, maka perbuatan kita juga akan dinilai baik oleh Allah. Tapi jika niat kita buruk, maka Allah akan mencatatnya sebagai perbuatan yang buruk juga. Maka niatkanlah semua perbuatan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dengan makan, niat mensyukuri nikmat Allah. Bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah. Dan sholat dengan niat menunaikan perintah Allah. Jangan bersedekah hanya untuk dipuji oleh teman-temannya. Sholat dengan niat untuk tidak dimarahi oleh orang tua. Demikian penjelasan Miss Rida mengenai materi hadis tentang niat yang sudah Miss Rida paparkan secara singkat sekali. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Miss Rida melalui chat atau lewat forum di Al-Mumtazah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.